Ada kesalahan fatal banget saat kalian gagal bayar. Ya, saat kalian gagal bayar ada kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan bahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita seputar aplikasi pinjaman online. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran segala urusannya dan bisa melunasi hutang-hutang pinjol kalian di tahun 2023 ini. Langsung saja nih saya akan bahas masalah kesalahan fatal saat kalian sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, banyak yang dilakukan oleh debitur ya atau nasabah yang gagal bayar. Mungkin saya sebutin ini seperti Kredivo, yang kita tahu ya Kredivo merupakan salah satu aplikasi paylater terbesar yang ada di Indonesia, yang punya banyak DC yang sudah tersebar di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Nah, banyak orang-orang yang melakukan kesalahan dan mereka mungkin baru pertama kali gagal bayar, atau mungkin juga baru merasakan gimana sih rasanya diteror atau didatangin DC lapangan ke rumah. Oke, di sini kita akan bahas ya kesalahan fatal yang paling sering dilakukan dan memang ini terkesan biasa aja. Namun tentunya akan membuat orang-orang yang gagal bayar ini mungkin semakin diincar dan semakin ditagih terus-menerus. Karena pada dasarnya meskipun DC Kredivo itu banyak, tapi kan yang galbay jauh lebih banyak ya. Dan pastikan mereka juga akan menentukan skala prioritas, mulai dari jumlah nominal pinjamannya, dekatnya alamat kalian, mudah apa enggak dijangkau gitu. Dan serta mudah tidaknya kalian untuk dihubungi terus-menerus. Dan terakhir adalah pertimbangan yang paling utama adalah kira-kira debitur atau nasabah ini bagaimana sih gitu kan kemungkinan terbesarnya, atau pertimbangan terbesarnya kira-kira dia bisa membayar hutang apa enggak nih gitu kan. Pasti kan si DC ini bisa memperkira-kirakan kan kepada kalian yang berhutang di Kredivo. Dari penilaian-penilaian inilah si DC Kredivo akan menilai teman-teman. Nah, dari situlah mereka akan memprioritaskan apakah kalian akan masuk prioritas mereka, mungkin nanti sajalah gitu untuk didatangi atau mungkin untuk ditagih. Oke, kesalahan pertama itu seperti apa sih? Kesalahan pertama adalah mungkin untuk kalian yang sering melakukan untuk menanggapi teror-teror DC ya. Kalian terus intens dihubungi DC Kredivo, atau dengan kata lain adalah kalian malah curhat ke DC-nya gitu. Nah, kalian banyak alasan lah, mungkin banyak alasan ini apalah, sebenarnya mungkin tujuannya baik ya. Tujuannya orang-orang ini mungkin untuk memohon atau mengkeringanan, atau mungkin meminta belas kasihan, untuk meminta DC untuk memaklumi gitu kan bahwa kondisinya sedang tidak baik saja, atau mencoba membelas dan orang-orang yang gagal bayar ini tidak sengaja untuk melakukannya gitu, atau tidak dengan sengaja tidak mau bayar gitu. Bukan nggak sengaja sih, tapi mereka mungkin sedang musibah atau memang kesulitan ekonomi. Harapannya si DC itu mau paham ya, mau mengerti, agar mereka berikan waktu. Namun pada kenyataannya DC ini sebenarnya juga nggak peduli lu mau ngomong apa, bodo amat. Dia itu bukan tempat curhatan kalian. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi si DC ini benar-benar nggak peduli ya ada uang apa enggak gitu, kalian kena musibah atau enggak gitu kan. Jadi percuma kalian menanggapi teror-teror DC atau curhat ke DC atau menceritakan tentang kondisi kalian. Nah, ini akan menjadi DC akan semakin gencar dan semakin memprioritaskan kalian untuk ditagih terus-menerus. Meskipun mereka tahu ya kalian tidak punya uang gitu, karena mereka pikir ini adalah titik lemah kalian. Ya, begitu ya teman-teman ya. Terus akhirnya si DC ini punya strategi mereka, yaitu selanjutnya adalah mendorong kalian untuk mencari dana talangan, atau ngajarin kalian bagaimana kalian itu bisa pinjam ke tempat lain, atau dengan kata lain kalian disuruh untuk gali lubang tutup lubang dan kalian bisa bayar ke tempat mereka gitu, maksudnya gitu. Karena pada dasarnya si DC ini nggak peduli dan nggak penting banget gitu kan. Target mereka adalah pelunasan utang kalian gitu, untuk segera mereka terrealisasi, karena mereka nanti kan akan ada poin kan. Nah teman-teman, jadi pada dasarnya kalian tidak perlu bingung, kalian tidak perlu menanggapi setiap chat-chat atau telepon-telepon dari DC.
cukup sekali aja. Nah, ini warning ya buat kalian yang baru pertama kali gagal bayar. Pokoknya cukup sekali aja ya gitu kalian menanggapinya gitu. Untuk kalian yang baru awal-awal mungkin panik, atau nggak usah dibalas sama sekali. Nah, jangan sedikit-sedikit ditanggupin, sedikit-sedikit bilang iya saya nggak ada pak, saya tuh lagi kayak gini. Nggak perlu kalian curhat seperti itu ya. Kecuali kalau kalian memang sudah paham ya, sudah ngerti cara main DC, kalian mau hubungi kalian kayak atau telepon balik gitu, ya bodo amat gitu kan. Atau kita yang telepon balik DC, kita yang ngerjain DC gitu ya, terserah. Pokoknya terserah kalian. Terus kesalahan kedua adalah kalian ada DC datang malah mencicil ke DC, ya gak? Nah, mungkin yang kalian mentok banget sama diri kalian gitu. Akhirnya ada oknum DC yang memperdaya kalian, boleh cicil ke rekening ini kak, ke akun ini. Akhirnya kalian malah mencicil ke DC. Pada akhirnya kalian pas dicek aplikasinya nggak masuk. Nah, itulah kesalahannya. Terus yang ketiga adalah kalian menjanjikan bayar. Ya, kesalahan fatal yang ketiga adalah menjanjikan bayar. Nah, ini yang jadi salah. Pokoknya kalau kalian sudah menjanjikan bayar, kapan bayar, kalian akan diincar sama DC. Oke. Jadi begitu ya kesalahan fatal saat kalian gagal bayar. Yang pertama adalah kalian menanggapi dan kalian malah curhat ke DC-nya. Yang kedua, kalian malah mau mencicil ke DC-nya, ya, itu salah. Yang ketiga adalah kalian menjanjikan bayar. Terus bagaimana biar nggak salah lagi? Caranya saat kalian ditagih oleh DC pinjol, tetap tenang, diam aja, nggak usah dibalas. Kalau kalian emang nggak punya uang, ya, ngapain punya uang? Ngapain kalau nggak punya uang kalian sok-sok balas atau sok-sok menanggapi? DC tuh nggak peduli sama kalian yang punya uang atau enggak. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.